Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nana puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Yes. Nah, alhamdulillah semangat ya. Ya anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini dengan baca surat Al-Fatihah dulu ya, berdoa dulu ya, biar berkah dan bermanfaat pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nah ya. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita mendapatkan keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, kemarin kita sudah mempelajari surat An-Nas ya, menghafal surat An-Nas. Alhamdulillah banyak yang pintar semua ya. Pintar-pintar ya kalian semua dalam bacaan An-Nasnya. Ya kita baca lagi ya surat An-Nas biar pintar ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah tadi anak-anak saya lihat ya, kalian semuanya tadi ikut membaca An-Nas, pintar sekali. Itu yang saya harapkan ya. Tapi saya lihat ada satu atau dua yang tidak ikut baca, diam saja, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok kalau pelajaran agama bisa ikut baca lagi ya. Nah anak-anak, kali ini ya tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa mengerti artinya surat An-Nas. Nah ya, ayat per ayat dari surat An-Nas biar hafal, biar tahu ya. Ya sekarang kita baca dulu yang bismillah. Yang ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa anak-anak? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa nak Tuhannya manusia? Tuhannya manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, jadi kita harus berlindung kepada Allah nak. Mau tidur berlindung kepada Allah, mau berangkat sekolah berlindung kepada Allah, mau kemanapun harus berlindung kepada Allah. Makanya kita disuruh berdoa itu ya. Makanya kalau mau berdoa awali dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, berarti kalian sudah minta perlindungan kepada Allah. Mau tidur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah ya. Jadi itu sudah merupakan kalian sudah minta perlindungan kepada Allah ya. Tidak boleh minta perlindungan kepada yang lainnya. Pak, teman saya itu adalah kucing. Saya minta perlindungan kepada kucingnya, nggak bisa kamu minta perlindungan kepada kucing ya. Kucing kan hanya punya aung-aung. Nah itu ya. Pak, saya mau tidur minta perlindungan kepada cicak, nggak boleh, harus perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya mau tidur minta perlindungan kepada si tikus. Oh, nggak bisa, tikus bisa apa? Nggak bisa nak ya. Loh bisa Pak, biar waktu tidur saya
bisa nggak digigit tikus. Wah, jangan takut ya. Tetap ya perlindungan hanya kepada Allah ya. Sekarang yang ayat 2, Malikin Nas. Nah, Malikin Nas adalah artinya adalah rajanya manusia. Nah ya, Malikinas di sini adalah raja manusia. Yang dimaksud dengan rajanya manusia itu siapa? Rajanya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lupa, bukannya rajanya manusia itu raja kerajaan, bukan, itu kan di dunia ya, tapi ketika anak-anak yang dimaksud rajanya manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta ini ya. Itu ya. Oke, berikutnya yang ayat 3, Ilahin Nas, sembahan manusia. Jadi anak-anak di sini yang dimaksud adalah Allah. Allah itu adalah sesembahannya manusia. Kita disuruh menyembah kepada Allah, bukan yang lainnya. Pak, kalau saya menyembah matahari kan besar Pak, kemudian bisa mengeluarkan sinar. Bagaimana kalau saya menyembah matahari? Jangan menyembah matahari, itu hukumnya adalah syirik, berdosa besar, tidak boleh dilakukan. Yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bulan dan matahari memang bagus, bisa mengeluarkan sinar pada siang hari, bulan bisa mengeluarkan sinar pada malam hari. Tapi ingat nak, matahari dan bulan ada penciptanya, ada yang membuat. Siapa yang membuat itu? Yang membuat adalah Gusti Allah. Nah, ya, makanya kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah matahari, tidak boleh menyembah bulan, tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah gunung, tidak boleh menyembah lautan, tidak boleh menyembah mbak dukun, nggak boleh. Yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu nah ya. Itu ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Ulangi ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Anak-anak, setan itu adalah selalu mengintai kita. Kemana mood kita pergi, setan selalu mengintai kita, menggoda kita, merasuki pikiran kita supaya pikiran kita itu jadi jelek dan akhirnya kita melakukan perbuatan jelek. Anak-anak, setan itu menyerangnya adalah pikiran kita nak. Pikiran kita itu selalu diserang oleh setan, disuruh berbuat jelek terus, dipengaruhi, dibisikin setan supaya berbuat jelek. Contoh ya, kita berangkat sekolah ya, duduk. Nah tiba-tiba di tengah jalan ada mangga orang, ada pohon mangganya orang yang buahnya lebat sekali. Di situ setan mulai beraksi, hei, ambil saja buah itu, toh nggak ada yang melihat, sudahlah enak itu, apalagi mangganya sedang kemuning, matang itu, ambil saja. Nah, anak setan selalu membisiki seperti itu. Kalau pikiran kalian tergoda, dari pikiran itu, maka kalian akan melakukan perbuatan yang dibisikin oleh setan itu. Akhirnya kita mencuri mangga orang itu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka kita sudah tergoda oleh bisikan setan yang bersembunyi. Nah, setan itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat setan. Ya, makanya anak kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu nak ya. Makanya hati-hati ya. Setan itu adalah menyerang kita melalui pikiran kita. Itu nak ya, hati-hati jangan sampai tergoda. Itu nak ya. Kemudian lihat ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Anak-anak, setan sepanjang sejarah itu tidak pernah membisikkan yang baik-baik kepada manusia. Ya, setan selalu membisikkan kejahatan kepada manusia, termasuk kita semua, termasuk Pak Latif juga, selalu dibisiki oleh setan supaya berbuat kejahatan.
Selalu saja kejahatan dibisikkan ke dalam pikiran kita, nak. Kalau pikiran kita sudah tergoda oleh syaitan, maka kita akan berbuat kejahatan. Hati-hati nak ya. Makanya kita harus berbuat baik ya. Hati-hati pikiran kita jangan sampai dibisiki oleh syaitan dengan perbuatan yang jahat, perbuatan yang jelek. Itu nak ya, hati-hati. Kemudian lihat ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah anak-anak, nah setan itu ya selain merusak akal pikiran kita, nah yang termasuk setan juga adalah bisa termasuk dari golongan jin dan juga golongan manusia. Setannya membisik manusia, akhirnya manusia menggoda manusia sendiri. Nah akhirnya manusia itu ikut tergoda juga. Akhirnya banyak sekali yang tergoda oleh bisikan setan melalui jin dan manusia itu sendiri. Anak-anak, hati-hati ya. Makanya kita harus selalu banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak membaca ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya itu ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk gitu. Nah ya. Tuh. Nah, kemudian anak-anak itu saja anak-anak ya materinya. Anak-anak tugas kalian hari ini adalah silakan ditulis surat An-Nas di buku tulis kalian. Silakan kalian tulis surat An-Nas di buku tulis kalian, Arabnya saja. Nah ya, Arabnya saja, nggak usah artinya. Ya, kalian tulis surat An-Nas di buku tulis hanya Arabnya saja. Tidak usah artinya. Nah, jangan lupa setelah kalian tulis, kemudian kalian kirim ke Pak Latif. Tuh ya, jangan di grup ya, kalian kirim saja ke Pak Latif sendiri ya. Anak-anak, jangan lupa saya tunggu jawaban kalian, saya tunggu tugas kalian ya. Ingat, semuanya harus mengerjakan. Kalau nggak bisa menulis Arab, minta bantuan mamanya atau papanya. Ayah kalian, mama kalian pasti pintar anak-anak. Itu ya, yang jadi penilaian Pak Latif adalah mengerjakan tugas. Ya, kalian dibantu ayah kalian, dibantu ibu kalian, tidak apa-apa, no problem. Yang penting kalian mau mengerjakan menulis surat An-Nas. Dibantu, nggak dibantu, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting mengerjakan. Jangan lupa ya, difoto, dikirim ke Pak Latif. Fahimtum? Fahimna. Kamu mengerti? Kita mengerti. Itu nak ya. Anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa akhir majelis ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.